Baik Bapak Ibu, sekarang untuk yang terakhir ya, kelompok 5, Bapak Suryanto dengan Ibu Jumiati ya. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Ya, siap. Pak Suryanto. Siap tuh. Ya, oke. Siapa coachnya dan siapa coachnya? Coach Pak Suryanto, kalau coachnya Ulun Bu. Ini Ya, boleh ke Ulun narasi dulu lah? Boleh. Ya, oke. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Selamat menyaksikan praktek coaching dengan model Tirta. Selamat siang Pak. Bisakah saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh Pak? Halo, siang Jumi. Wah, dengan senang hati. Mari sini Jumi. Apa yang diceritakan pada Bapak nih? Begini Pak, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Pak. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah. Sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran tersebut? Saya bingung Pak. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dari guru tersebut, Yumi? Begini Pak, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Apa yang membuat kamu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut, Yumi? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya, Pak. Oh, begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai kamu yang dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Bapak tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian, Jumi? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena tidak mengikuti les privatnya. Ya, oh seperti itu rupanya. Iya, Pak, saya merasa tidak nyaman. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, Jumi? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak.
Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Hmm, Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Baik. Lalu apa kata temanmu tersebut? Mereka bilang lebih paham Pak dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Kapan kamu lakukan? Saya masih ragu Pak, saya takut dimarahi. Apa sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak Pak. Nah, bagaimana kalau kamu mencobanya? Benar ya Pak. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya Pak. Bagus, setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar, Pak. Setiap sore, saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi, akhir-akhir ini, semenjak ayah saya meninggal, saya terpaksa membantu ibu saya berjualan jajan pada sore hari, Pak. Iya, tidak mengapa ya Jumi. Kamu adalah contoh anak yang hebat dengan mengambil tanggung jawab untuk membantu ibumu. Bapak bangga dengan yang kamu lakukan. Nah Jumi, apa hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh karena waktu belajar saya berkurang. Nah, sekarang Jumi pikirkan kembali tentang nilaimu. Apa disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Pak. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan nih? Untuk ikut les, saya nggak mungkin, Pak. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Pak. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Yang pertama, Pak, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, yang kedua, selain itu, saya mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Kemudian yang ketiga ya Pak, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Eka. Bagus sekali. Bapak sangat suka rencana itu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Pak. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjaga komitmenmu ini? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar, Pak. Itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama Jumi. Jumi adalah anak yang hebat. Terus semangat karena Jumi pasti bisa ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Jumi. Demikianlah. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana Ibu Yuli?
Mantap Ibu. Ya. Jadi semua alurnya sudah terlaksana, namun untuk kesimpulan mungkin lebih diinikan lagi, ditimbulkan oleh coachnya Bapak lah. Kemudian kalau selebihnya tuh sudah bagus Ibu. Pertanyaan-pertanyaan terbuka dari coachnya sudah baik, kemudian penerimaan juga sudah, ada penguatan-penguatan, kemudian penekanan masalah ini juga penting supaya tidak kemana-mana. Kemudian satu Bu Iis, coachnya tidak terbawa alur coaching. Nah, biasanya tuh yang membuat lama karena coach ini kan suka-suka dia. Iya. Mau apa dia, tapi Pak Suryanto tadi tidak terpengaruh. Ada tadi pertanyaan, si coachingnya mengulang perasaan. Nah, kalau terbawa oleh kalau Pak Suryanto terbawa tadi mungkin kembali lagi alurnya, tapi bukan tidak merespon, tetapi itu kan tadi sudah dijelaskan. Nah, di situ yang ulun garis bawahi mungkin bisa diambil contoh yang bagus untuk kita laksanakan bersama. Jadi coachnya tidak terbawa alur coachi, karena coach kan yang memimpin diskusi. Tapi untuk penggalian sudah bagus Ibu. Hanya kesimpulan saja tadi dari coachnya yang belum terlihat, Belum muncul. belum muncul. Kesimpulannya tadi dari coachinya. Ibu, bagus semua. Mohon maaf sekali lagi untuk teman-teman, bukannya Ya, nggak apa-apa Ibu. Kita sudah ada keterbukaan ini bukan untuk menjatuhkan ataupun motivasi lain ya. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Terus tadi dari kesimpulannya perlu diberi penguatan Bapak. Jadi kalau bisa yang menyimpulkan coachnya ya Bu ya. Kuatkan lagi. Ya, aturannya tadi ada adegan menangis, mau